Jadi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah bukakan hati kita sehingga kita bisa menerima ilmu dengan baik. Ala hadhihi niyatis shalihah Al-Fatihah. Baik, para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pantangan-pantangan bagi orang-orang yang berhadas, pantangan orang junub. Nah, dan terakhir kita tutup menyatakan bahwa anak kecil kalau dia baca Quran walaupun dia berhadas biarkan saja. Ya, itu takfif bagi anak-anak kecil karena memang mereka belum mukallaf. Jadi Al-Quran itu bagi orang berhadas itu bukannya tidak boleh dibaca, tapi tidak boleh disentuh. Membacanya boleh, menyentuhnya tidak. Makanya orang-orang dulu kalau baca Quran itu pakai rehal. Kalau mereka berhadas ya sudah, Al-Qurannya ditaruh di reha, mereka tetap lanjut baca. Seperti itu adab kita dengan Al-Quran. Nah, orang-orang kini, itulah cerita kawan-kawan, ada dosen sok-sok ilmiah kan, ditulisnya ayat Al-Quran di papan tulis dihapus pakai sepatu. Ini kan cuma tulisan. Itu konyol. Apa mukonya? Nah, itu kan cuma kulit. Oke, kita masuk ke dalam kitab yang baru, pembahasan baru karena toharah sudah tuntas, maka kita masuk kepada Kitabu Ahkamis Shalah. Kitabu Ahkamis Shalah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kitabu Ahkamis Shalati wa hiya lughatan ad-du'a'u wa syar'an kama qala Rafi'iyyu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit taslimi bi syara'itah. Ya. Salat itu apa? Wahia, dan dia salat itu lughatan, secara logat, secara bahasa adalah ad-du'a. Nah, jadi konsep lafaz mustarak ya, konsep lafaz mustarak, lafaz yang memiliki beberapa makna itu ada dua mazhab, paling tidak ada dua mazhab. Yang pertama yang menyatakan bahwa makna hakikatnya satu, selain itu makna majas. Contoh tangan, hakikat tangan itu apa? Ini. Sedangkan makna pertolongan, uluran tangan itu kan artinya pertolongan atau ridho, ya enggak? Atau ya kekuasaan dan lain sebagainya, atau ajudan. Ya, itu namanya apa? Itu namanya makna majas. Tapi mazhab kedua menyatakan bahwa semua makna itu adalah makna hakiki itu. Makna hakiki. Enggak ada. Ya. Ada teh talur itu kan iklan sekali. Apa tadi? Makna hakiki semua. Makna hakiki semua itu apa maksudnya? Contohnya sholat nih. Apa arti sholat? Hakikat sholat itu apa? Kita tidak bisa sebut hakikat sholat itu doa. Tapi ditanya lagi, hakikat sholat menurut siapa? Kalau menurut ahli fikih, maka sholat itu artinya kalau sholat itu menurut orang linguis, ahli bahasa, baru doa. Jadi istilahnya tergantung sudut pandang dan semuanya itu hakikat. Nah, makanya dalam mazhab Hambali, ya sudut pandangnya untuk lafaz-lafaz yang mutasyabih itu bagaimana? Yat dalam Al-Quran, istawa dalam Al-Quran itu punya banyak makna mustarak, punya banyak makna, dan masing-masing makna itu punya kemungkinan yang sama. Dan mereka tidak bisa mentarjih satu dari beberapa pilihan makna. Makanya mereka isbat lafaz. Ya, dan mereka tawakuf untuk makna, mereka serahkan itu pada Allah. Itu caranya. Makanya mereka menolak takwil. Karena menolak takwil berarti menolak seluruh hakikat tadi. Nah, tapi beda kalau kita sudut pandangnya setiap lafaz itu punya satu makna hakiki, sedangkan yang lain makna majazi. Nah, kalau kita berpindah dari makna hakiki kepada makna majazi itu namanya takwil. Jadi dua-dua ini ya berangkat dari perbedaan memandang lafaz.
lafaz mustarak. Yang satu mustarak, satu lafaz punya dua makna. Yang satu lagi menganggap bahwasanya setiap lafaz itu punya satu makna asli, sedangkan makna lain hakiki. Kalau yang mustarak itu menyatakan semua makna itu adalah hakiki. Hakikat tangan itu apa? Nih, ajudan, hakikat itu. Tapi tergantung sudut pandang. Ya, nah makanya ini jadi sudut pandang lughat apa? Doa. Tapi kalau secara syarak, kama qala Rafi'i, sebagaimana berkata Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu sudah tahu ya? Iya. Imam Rafi'i. Di senior Imam Nawawi. Imam Nawawi kan menyempurnakan proyek Imam Rafi'i ya. Dalam Minhajul Talibin. Imam Rafi'i itu muharrar kan. Terus ada lagi yang pembaharu setelah Imam Haytami dengan Ramli. Ya. Sezaman ya. Kalau Sezaman. beda zaman. Ke Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i itu beda zaman. Istilahnya Imam Nawawi menguatkan melanjutkan. Ya. Melanjutkan. Apa itu? Aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir. Berarti ada aqwal ya, enggak sah salat itu pakai baca dalam hati aja, enggak ada, itu bid'ah. Dibuka dengan takbir. Muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salat bi syara'ita, dengan syarat-syaratnya. Nah, masalah syarat ini apa? Contohnya tumakninah. Sebagian ulama memasukkan tumakninah itu ke dalam syarat, sebagian ulama memasukkan tumakninah itu ke dalam rukun. Dan syarat maupun rukun itu wajib. Syarat dan rukun itu sama-sama wajib. Bedanya cuma apakah barang itu bagian dari ibadah atau bukan. Wudu itu syarat sholat, tapi wudu bukan bagian dari sholat. Wudu itu wajib juga, kan wudu wajib. Tapi dia bukan bagian dari sholat, maka dia adalah syarat. Tumakninah ini bagaimana? Bagian dari sholat. Bagian dari sholat atau bagian dari sujud? Ini beda ya, komponen dari komponen. Tumakninah itu bagian dari sujud atau bagian dari sholat? Kalau dikatakan tumakninah itu bagian dari sujud, maka kita nyebut sujud saja sudah jadi. Ya. Apa rukun sholat? Sujud. Sujud itu pasti mengandung, berarti kan tidak perlu kita sebut tumakninah lagi. Betul, sebab kalau sujud tanpa tumakninah itu namanya mencotok, enak. Kan begitu, langsung duduk. Tidak sujud namanya. Itu contoh. Ya, itu maklumat yang luar biasa juga ya, terbuka oleh Kiai Abdul Rahim itu kemarin. Apa tuh? Tentang pemuda yang sholatnya tidak bagus, tidak baik. Al-musi fi sholat. Jadi dia sholat, kemudian dia datangi Nabi, kemudian Nabi bilang, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulang sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia ulang sholat. Ya kalau kita, ya saya karena duduk dengan Kiai Abdul Rahim itu terbuka pula pikiran, iya juga ya. Ini orang sudah sholat disuruh ganti. Ini orang sudah sholat, niatnya insya Allah ikhlas tuh. Tapi masih disuruh oleh Nabi untuk ulang sholat. Kalau orang yang benar-benar tidak sholat gimana? Ini cuma yang ketinggalan, cuma tumakninahnya aja. Ini berani orang sekarang. Sholat itu betul yang dia tinggalkan. Apa dia bilang? Cukup tobat aja. Kenapa Nabi orang tadi tidak dibilang aja oleh Nabi? Sinilah, sholat kamu tadi sah. Dan ketimbul jangan diulang ya. Salahnya itu lah. Kalau memang tidak wajib diqadha. Tapi justru Nabi suruh dia untuk mengulang sholat. Ini orang sekarang bukan tumakninah yang tinggal. Tapi sholat betul yang tinggal. Apa dia bilang? Cukup tobat. Itu bid'ah. Banyak saja, banyak elok. Ya bu elok yang terbaik untuk mengganti sholat itu nak doh. Memang sholat. Perbuatan baik apa yang bisa mengganti sholat? Ya sholat lah. Dia bilang sedekahnya bisa mengganti sholat. Itu pertanyaan orang ketika saya ke Riau. Di kampung kami adatnya keluarga itu menyediakan beras sebagai kafarat untuk sholat yang ditinggalkan oleh si jenazah. Bid'ah itu juga enak. Kalau puasa ada. Kalau puasa ada kan. Fidyah kan. Kalau kita tidak mampu mengganti puasa bisa fidyah. Tapi sholat apa caranya? La kafarata alaihi illa dzalik, kata Nabi. Orang tertidur, orang yang terlupa saja mengganti sholat tidak bisa diganti dengan yang lain. Padahal mereka itu tidak berdosa ya. Orang tertidur dan orang yang terlupa kan tidak dosa. Disuruh Nabi ganti. Ini ada orang bilang tidak ada dalil yang menyuruh kita mengganti sholat. Ini
Orang yang sholatnya sudah dilaksanakan tapi kurang rukun saja, kurang syarat saja disuruh Nabi ulang. Dalilnya dipakai dalil wanita haid. Nah, dalil wanita haid dipakai umir Nabi qada isyam. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa, tapi kami wama umir Nabi qada salat. Ada orang jawab seperti itu pada saya, bertanya saja dulu Pak haid ditulis. Pak kalau enggak haid jangan pakai ini dalil. Lanjut. Wassalatul mafrudatu, dan salat yang fardu yang diwajibkan, wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah as-salawatul mafrudatu. As-salawatul mafrudatu sama saja sebenarnya ya. Salat yang difardukan khamsun, ada 5. Aturan adat seperti itu ya. Kalau kata bendanya muannas feminin, maka angkanya maskulin muzakkar. Ya, khamsu shalawatin. Khamsatu abwabin bintu babun. Khamsatu abwabin. Salatun muannas, maka angkanya muzakkar, khamsu shalawatin. Ada 5 salat yang wajib. Apa saja yang 5 itu? Yajibu kullun minha, wajib setiap darinya yang 5 itu bi awalil waqti, pada awal waktu. Wujuban muassa, tapi wajibnya lapang. Wujuban muassa. Nah, ini masalah diksi ya. Istilah-istilah yang juga harus kita ketahui ya. Ada kewajiban dalam agama itu istilahnya wajib mudayyak. Wajib mudayyak itu waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan ibadah dan waktu yang disediakan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah itu sama. Contoh, untuk melaksanakan ibadah puasa kita butuh waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan syariat juga menyediakan waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, pas. Tapi ada pula namanya wajib muassa, lapang. Apa itu? Waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan ibadah sedikit, tapi syariat menyediakan waktunya panjang. Contohnya sholat. Kita cuma butuh waktu untuk sholat itu 5 menit, tapi syariat menyediakan waktu untuk sholat itu 3 jam, 1 jam. Muassa, mudayyak. Ya, ini karena disebut di situ, kita singgung juga di sini. Mudayyak. Ini contohnya puasa ya. Nah, lawannya apa? Muassa. Kewajiban mudayyak. Ya, wajib muassa, wajib mudayyak. Wajib lapang, wajib sempit. Wajib sempit itu waktu yang kita butuhkan dan waktu yang tersedia sama. Puasa contohnya. Ada lagi wajib muassa, waktu yang kita butuhkan 5 menit, tapi syariat membolehkan kita melaksanakannya dalam rentang waktu 3 jam. Contohnya sholat. Zakat juga seperti itu ya, zakat fitrah. Menyerahkan zakat itu kan sebentar. Tapi syariat memberikan kita waktu dari awal Ramadan sudah boleh kita membayar zakat fitrah. Pertanyaannya untuk wajib muassa, waktu yang lapang ini, waktu sholat, waktu ibadah yang panjang ini, mana yang lebih afdal? Kita lakukan di awal waktu atau di akhir waktu? Di awal-awal. Tergantung. Kalau zakat justru lebih afdal di akhir waktu kan? Iya kan? Zakat fitrah justru pas di akhir waktu itu. Kalau bisa sebelum khatib naik mimbar kita bayar. Itu lah injury time-nya tuh. Kalau enggak di hari itu dibayar udah enggak sah. Tapi kalau salat awal waktu. Nah, jadi enggak mutlak juga awal waktu itu yang lebih baik. Burung yang pertama kali bangun dia dapat cacing. Tapi tikus yang pertama kali bangun dia masuk perangkap. Tikus kedua yang dapat keju, enak. Iya kan? Perangkap tikus yang itu kan. Wak kan kalau di kampung aja maco wak penciang. Jadi kalau manci pertama lah sapi. Siapa dapat manci maco kok? Tikus yang kedua. Berarti ya kecilnya alhamdulillah kalau baik jago cik. Ya. Faster is not always better. Setiap orang punya timeline-nya sendiri-sendiri. Ada cerita
UAS dengan kawan angkatan beliau Ustadz Ikhwani. Ustadz Ikhwani itu di Mesir menjadi monster tuh ya. Maksudnya senior sepuh, ya walaupun beliau tidak tua-tua sekali. Ya orang bertanya-tanya, mungkin orang berpikir UAS itu rugi kalau dia pulang. Kenapa? Karena beliau tidak mencicipi ilmu sebagaimana dialami oleh Ustadz Ikhwani. Tapi kan masing-masing punya kelebihan kekurangan jadi. Ustadz Somad punya kesempatan untuk membranding diri. Ya kan? Membentuk link, membentuk organisasi juga, yayasan juga. Hanya saya pikir-pikir juga cerita dengan kawan-kawan. Kalau mau bisa saja tinggal di Jakarta, tinggal di Makkah boleh kan jadi pawis itu bisa sebulan 40 juta. Kenapa di kampung ya susah juga. Nanti iya 2 juta kalau tawaf rami, kalau normal 250. 1 juta, ya bisa sampai 10 juta sebulan. Tapi tuh kalau pulang dakwah mulai dari nol puluh balik. Nah itulah susah aja. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan awak tidak dianggap karyawan lo di anunya. Oleh orang punya travel. Terima kasih nih kawan. Ini payah tuh awak tidak punya sekolah, awak anggap lo orang karyawan, lo karyawannya. Itu kacau. Lanjut. Jadi wajib sholat itu di awal waktu, tapi wajibnya wajib muasa. Jadi tidak harus lo di awal waktu loh. Tapi mulai wajibnya di awal waktu. Mulai wajibnya di waktu itu. Ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha. Sampai kapan wajibnya berlaku? Sampai bahwa tersisa dari waktu barang yang mencukupinya, yang lapang. Berarti seperti ini ya. Kalau waktu sholat itu adalah 5 menit, dan waktu sholat asar itu masuk jam 3:30, berarti kita boleh melaksanakan sholat itu sampai apa? Kunci apa enggak? Itu kau tua ya, lo lihat. Nah kunci agia. Kunci agia mah. Tadi cerita. Sampai ila iya buka. Ya. Misalkan waktu sholat asar itu jam 3:30 dan waktu melaksanakan sholat zuhur itu 5 menit, berarti kalau kita baru melaksanakan sholat zuhur itu jam 3:30 kurang 3 menit berdosa. Meskipun masih waktu zuhur. Meskipun masih waktu zuhur. Kenapa? Karena sudah pasti ada beberapa rakaat yang akan kita lakukan ketika waktu zuhur habis. Jadi batas akhir tidak berdosa, bukan afdol ya. Kita tidak ngaji mana yang dosa lagi. Kalau selama sholat itu di dalam waktunya, maka tidak ada yang berdosa. Dan redaksi hadis kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal ya. Kan seperti itu redaksi hadisnya. Bukan Mu'adz bin Jabal. Siapa? Ibnu Mas'ud. Kata Nabi apa? Bukan sholatu fi awalil waktu, tapi apa? As-sholatu fi waktiha. Sebaik-baik amal adalah melaksanakan sholat pada waktunya. Jam 2 itu waktu zuhur enggak? Iya. Jam 3 itu waktu zuhur enggak? Iya. Jam 5 itu waktu zuhur enggak? Tidak. Itu nambah dosa. Ustadz, bagaimana dengan ancaman bagi orang-orang yang melalaikan sholat? Pertanyaannya, makna lalai itu harus kita dudukkan dulu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Saha itu apa artinya? Ya, saha, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda ya, saha. Siapa? Saha artinya apa? Subhanalladzi la yanamu wala yashu. Apa artinya itu? Berarti yang melupu-lupukan kan. Memang tidak sholat dia, itu sebenarnya yang diwanti-wanti dalam ayat tadi. Tangan ayah, cium. Nah, elok jalannya. Nah, salam cik. Nah. Dan lagi pula kalau misalkan saha itu kita terjemahkan lalai, ambo bau tangkap pak. Ambo janji bayar hari Senin. Kiranya ambo bayar hari Senin. Itu lalai enggak? Enggak. Kalau ambo bayar bisu lalai enggak? Bisu ambo bayar langsung. Ambo janji hari Senin tapi bisu ambo bayar. Lalai enggak? Enggak. Justru bagus kan?
Kalau mau bayi hari Selasa, kenapa lalai? Karena waktunya sudah lewat. Nah, itu lalai itu. Melakukan sesuatu ketika waktunya sudah lewat. Orang yang sholat tidak di awal waktu, itu namanya bukan lalai. Itu namanya melewatkan waktu fadilah. Melewatkan sholat yang paling afdal. Sholat yang paling afdal pasti di awal waktu. Tapi kalau dia sholat zuhur jam 2, jangan dibilang dia lalai. Belum lalai lagi itu. Ya, melewatkan afdaliyah, betul. Kurang pahalo, betul. Tapi kan tidak berdosa orang. Tidak berdosa. Kapan berdosa? Seperti tadi, waktu zuhur tinggal 3 menit, dia baru mulai sholat zuhur. Padahal untuk sholat zuhur butuh waktu 5 menit. Itu baru dia berdosa. Itu penting ya, pemaknaan lalai tadi itu. Orang segini lalai orang sadonya. Masuk neraka wel orang sadonya. Tapi gara-gara mengaji ini jangan kita malas sholat ya. Maksudnya kita paham juga prioritas. Misalkan kita ngaji, orang azan, kaji tergantung. Lanjutkan ngaji, enggak masalah. Karena ini juga, mohon maaf ya, menuntut ilmu wajib. Sedangkan sholat di waktu sunat. Contohnya seperti itu ya. Menuntut ilmu wajib. Apalagi kaji tergantung. Jangan sampai ketika sholat terkenal, tergantung-gantung kaji. Nah. Makanya banyak hadis-hadis yang dimana Nabi memperbolehkan orang menunda sholat gara-gara hal sepele, gara-gara terlalu ngantuk, gara-gara makanan sudah terhidang, gara-gara sesak ke WC, kan sepele sebenarnya. Hanya orang kalau berpikir seolah-olah mutlak sholat harus di awal waktu tuh tanya, Pak sak ke WC, orang kamat pilih WC pilih musaji, itu tanya. Bukan berarti dia cinta WC ya. Kalau soal hadis Nabi yang banyak mentahdirkan sholat isya itu, Aduh yo. maaf lebih afdal. Tapi itulah, bu nak tahu wallahu alam ya. Mentakhirkan sholat isya itu kenapa? Karena berbeda dengan waktu-waktu sholat lain yang mudah diketahui masuknya waktunya. Sholat isya kan susah diketahui masuknya waktu isya. Dan sholat-sholat lain pun kan ditakhir juga oleh Nabi. Contohnya sholat zuhur, ketika hari panih badangkang itu Nabi biasanya menunda sholat zuhur. Ditunggu, kan ketika matahari pas di atas kepala kan sangat panas. Ditunda oleh Nabi sholat. Jadi menunda sholat pun Nabi lakukan. Bahkan ketika ada orang bertanya kepada Nabi waktu-waktu sholat, kata Nabi apa? Sholat dengan saya 2 hari. Hari pertama Nabi sholat di awal waktu, hari kedua Nabi sholat di akhir waktu. Ya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat itu tidak wajib di awal waktu saja. Yang penting sholat itu dilakukan pada waktunya. Dan ini bisa juga kita jadikan solusi untuk orang-orang yang tidak boleh menjamak tapi terpaksa menjamak. Contohnya orang kepara, ya sering contohkan orang ke sawah. Dia sudah berlumpur. Kalau misalkan dia sholat selalu pada awal waktu kan berarti 3 kali dia mandi sehari. Ya bisa 3 kali dia mandi. Pas sholat zuhur mandi dia tuh, bajunya berlumpur ya enggak. Nanti pakai baju lumpur lagi, ke sawah ada lagi. Pas asar mandi lagi. Ya enggak? Mandi lagi. Maka solusinya bagaimana? Sholat zuhur dia di akhir waktu, jam 3 dia sholat zuhur, duduk dia, nunggupi sebentar. Masuk waktu asar, langsung sholat asar. Nah, ke sawah balik. Itu kan solusi. Dokter misalkan yang susah, ya banyak lah orang-orang yang memang susah meninggalkan dinasnya, itu kan bisa dijadikan solusi. Dia tidak boleh menjamak karena dia tidak musafir. Terus bagaimana ya? Solusinya seperti yang kita sebutkan tadi. Itu yang disebut dengan wajib muwassa lapang. Memang syariat memberikan kelapangan, kok kita yang membuat dia jadi sempit. Itu yang bid'ah. Tapi jangan dianggap enteng, sekali lagi ya, jangan dianggap enteng pula sholat di awal waktu. Tetap kalau tidak ada uzur, kalau tidak ada alasan, ambillah yang paling afdal. Apa saja salat? Az-zuhru. Fayadhiqu hinaidin. Maka menjadi mudayak dia ketika itu. Maka sempit dia ketika itu. Maka wajib mudayak dia ketika itu. Jadi salat zuhur itu kan wajibnya wajib muasa. Tapi 5 menit menjelang asar dia menjadi wajib mudayak. Karena segitu waktu yang kita butuhkan untuk salat zuhur. Apa saja sekarang? Az-zuhru. Salat yang 5 itu zuhur, ai salatuhu. Artinya adalah salatnya, salat zuhur. Qala an-Nawawi summiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasatan nahari. Berkata Imam Nawawi dinamai salat zuhur itu dengan demikian li'annaha karena dia salat zuhur itu dhahirah muncul tampak
wasatan nahari, di pertengahan siang. Ini sholat kan tampak. Kalau sholat tengah siang tuh nampak, dia bilang enggak. Siang bolong sholat tuh tahu orang. Wa awalu waktiha, dan awal waktu zuhur itu, awalu waktiha zawalu ay mailu. Zawal ini arti aslinya kan menghilang. Zawal itu arti aslinya hilang. Zala yazulu, hilang. Zawal. Tapi di sini apa? Mailu, condong. Kenapa zawal disebut mail? Karena kalau matahari sudah condong ke barat, itu tanda matahari akan hilang. Sudah mulai akan hilang, ya kan? Nah, makanya disebut zawal juga. Mailu syamsi, zawalu syamsi, condongnya matahari, anwasatis sama, dari tengah langit. Tengah langit berarti pas jam 12 siang. Kira-kira. Ya, tengah hari, matahari tepat di atas langit. Kalau pas matahari itu berada di garis khatulistiwa bagi kita orang Indonesia, karena matahari ini kan kalau di bulan-bulan Desember ini matahari ini condong ke selatan. Kalau di bulan-bulan Agustus matahari itu condong di utara. Ya, makanya ketika matahari condong di utara, belahan bumi sebelah utara itu musim panas. Ketika matahari condong ke selatan, belahan bumi sebelah utara itu musim dingin. Sekarang belahan bumi sebelah utara musim panas atau musim dingin? Dingin. Musim dingin kan? Ya kan? Nah, coba sekarang. Ini matahari di sini. Ini barat, itu timur. Ini barat, itu timur. Condong ke selatan kan matahari sekarang. Ya. Tapi kalau musim panas, musim panas, berarti matahari condongnya ke utara. Ya, makanya orang ada yang bikin video time lapse setiap hari selama 1 tahun matahari terbit. Geser ke selatan, nanti ke utara lagi. Istilahnya itu apa? Garis semu matahari. Kalau belajar fisika. Ya, itu kan ada dari semu matahari. Karena kan poros bumi ini miring 23,5 derajat. Ya. Makanya kita kesampingkan dulu masalah garis semu matahari. Kadang-kadang kan matahari condong ke barat, condong ke selatan atau ke utara. Yang timur barat tuh mutlak tuh. Timur barat tuh mutlak. Nah, sekarang ketika matahari pas di atas kepala kita, kalau sekarang, tanggal-tanggal sekarang, itu kita ada bayangan enggak? Hah? Ya pas tengah hari, ada bayangan enggak? Ada. Kenapa ada bayangan? Karena mataharinya balik ke selatan kini. Jadi, ayo. Ini kan kita. Ini kita. Ini matahari. Ya. Kalau harusnya jam 12 siang, pas matahari di atas kepala, kan harusnya tidak ada bayangan. Harusnya. Tapi karena kita katakan tadi kadang-kadang matahari itu condong ke selatan kadang-kadang dan condong ke utara kadang-kadang, maka pasti ada bayangan sedikit-sedikit. Tapi bayangan ini bukan ke timur ataupun ke barat. Ya, bayangan ke timur ataupun bayangan ke barat itu menunjukkan zawal, maksudnya zuhur atau belum masuknya zuhur. Tapi kalau bayangan ke utara ataupun ke selatan itu bayangan, ya bayangan wajar, garis semu matahari lah istilahnya ya. Nah, memang peredaran matahari seperti itu. Nah, itu disebut apa? Bayangan ke utara ke selatan itu zillul listiwa kalau dalam bahasa Arab. Zillul listiwa namanya. Bayangan istiwa, bayangan lurus. Ya baca dong, panjangnya lah. Pokoknya itu, terbayang ya, itulah. Zillul istiwa. Nah, kalau itu kan, jadi makna istawa banyak. Nah, itu makanya kita katakan tadi, istawa itu punya banyak makna dalam bahasa Arab. Mana makna yang rajih? Tawakuf. Berarti yang tahu yang rajih Allah saja. Nah, sekarang khatul istiwa kan ya? Khatul istiwa itu kan garis tengah. Garis apa sih Inggrisnya? Ekuator. Ya, itu kan garis tengah bumi. Bahasa Arabnya khatul istiwa. Orangnya apa arti istiwa? Apa arti istiwa? Istiwa itu bisa dikasih garis. Antum bid'ah. Tidak.
Coba perhatikan. Jadi matahari sudah mulai condong anwasatis sama, dari tengah langit. La bin nadhari li nafsil amri. Bukan dengan melihatnya bagi hakikatnya. Nafsil amri itu hakikat. Ya, jadi bukan matahari dicari ya. Jangan diukur lo langi ko baraderjat kamari. Ya, cari cara Jawa tina. Sakit matu celik matahari. Nafsil amri ko hakikat matahari. Nafsil amri itu dia betul urusan. Kan urusan matahari tadi yang kita bahas. Tapi kita melihat matahari itu bukan dari mataharinya, tapi dari bayangannya. Gitu. Bal lima yadharu lana. Tapi dari apa yang tampak bagi kita. Matahari dilihat itu susah. Dan ini memang terkaget-kaget nanti para masyayikh ya. Ustaz, kok kesannya bumi bulat, bumi datar di sini. Ya, ambo pribadi masalah bumi bulat, bumi datar, ambo pribadi tawakuf. Ya, kenapa tawakuf? Karena orang di seluruh bumi ini selalu bisa melihat bintang utara. Bintang utara itu selalu kan menjadi patokan navigasi bintang utara. Coba cek. Bintang utara itu selalu bisa dilihat oleh pelaut. Jadi setiap nampak bintang utara, ini namanya apa? Ini sebelah utara. Jadi itu tuh patokan pelaut. Ya, jadi itu makanya ambo tawakuf. Jadi baca loh. Ayo, kok segitiga bumi ini atau. Kemudian masalah dalilnya bukan wasama kaifa rufi'at wal jibala kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, bukan itu. Bukan bumi yang dihamparkan, tapi dalilnya mufassir itu banyak menyatakan bahwa Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur di atas langit. Itu agak penting. Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Kan ya Baitul Ma'mur malaikat yang tawaf. Ka'bah manusia yang tawaf. Jadi itulah, itu maku tawakuf, Pak. Jadi jangan dikecek lah, anti ilmiah enggak. Masalah. Ya, tahu lo nan bumi bulat, masalah suka tuh. Masalah pergantian musim itu kan dengan bumi bulat makologis 23,5 derajat. Ini matahari, ini bumi. Bumi ini karena miring kan miring gitu. Sehingga bagian selatan lebih dekat pada matahari. Ya kan? Kan mereka kok miring tadi. Pas di siko bagian utara yang dekat dengan bumi. Kan gitu. Ini matahari. Ini bumi, miringnya 23,5. Berarti kan sekarang bagian selatan yang lebih dekat pada matahari. Bagian utara jauh, maka bagian utara musim dingin, bagian selatan musim panas. Sedangkan kalau misalkan di sini sama kemiringannya tetap 23,5. Berarti yang dekat dengan matahari, ini garis ekuator nih, itu yang utara. Tapi yang berada di garis sini, garis khatulistiwa, dia stabil saja. Jaraknya kepada matahari mirip-mirip saja, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Makanya agak panjang, ayolah, bukan yang soal. Makanya tidak terlalu menyerang salafi dalam masalah itu ya. Sebab di dalam Fathul Qarib, ini kitab yang kita bahas ini. Itu juga seolah-olah menyinggung bahwasanya bumi itu datar, seolah-olah ya. Tapi yang tahu hakikat cuma Allah. Balik ke situ. Dan Ustaz Somad juga sudah bilang, gunanya dibahas. Oh iya, cik lain mambu agak galau itu aplikasi kiblat lokator. Aplikasi kiblat lokator itu selalu error ketika mengukur kiblat di Rusia. Jadi kan petanya seperti ini, kiblat lokator. Ya. Ini Indonesia, ini Rusia, ini India, ini Arab. Kalau kita taruh pin di Sumatera, dia akan tunjukkan garis lurus seperti ini. Tapi tidak menyambung ke Ka'bah. Garisnya segini saja. Tapi kalau kita taruh titiknya itu di sini, di Rusia, logikanya kan harusnya seperti ini. Tapi justru ke atas dia. Dan ini cuma akan terjadi kalau petanya peta PBB. Peta PBB ke Rusia, ke Indonesia, enak, ke Kutub Utara,
ke Amerika, ke Afrika. Terbayang peta PBB porosnya di tengah. Jadi dari Rusia ke Arab, yuk kateh konya, ku Arab sih begitu. Itulah piye ya paning lala. Jangan bahas. Podcast khusus. Dan itu menarik. Membahas itu menarik. Masalah ketinggian derajat itu juga kita asumsikan bahwasanya bumi itu datar. Ya masalah garis horizon kan kita berasumsi bumi datar. Bagaimana kita mengukur ketinggian matahari dari horizon atau hilal dari horizon 3 derajat ketinggian itu kan kita juga berasumsi bahwasanya bumi datar. Ya sudutnya satu sudut kita pengamat, 2 sudut horizon 0, yang ketiga sudut objek yang kita sedang amati. Ya harus 3 derajat juga. Jadi banyak. Tapi ya yang paling utama itu menurut Ambo yang masalah Baitul Ma'mur tadi. Baitul Ma'mur tadi. Foto yang bilang tuh yang dari satelit itu kayak saya gitu. Ayo, nyo bisa dicari rekayasa. Kemudian dia nan bingung Ambo jadi cara mengisi minyak satelit tuh. Stasiun antariksa. Ya, Ambo suka aja nonton ya Bos Darling itu dulu kan. Tapi ndak lo sadonya bisa kita terima argumennya. Tapi banyak juga argumennya yang logis. Ya, seenggaknya kini kalau kita bisa mengamati planet Saturnus, kita bisa mengamati planet lain, kenapa tidak ada orang yang bisa mengamati satelit Palapa contohnya? Ya enggak? Karena seharusnya kalau Palapa itu ada di langit sekarang, kan seharusnya bisa kita amati dengan teropong. Kenapa enggak ada orang mengamati? Pertanyaan lain, kalau misalkan satelit Palapa itu revolusinya dengan bumi itu tidak pas dengan sehari 24 jam, berarti mau enggak mau kadang-kadang berarti satelit Palapa berada di atas Amerika. Iya kan? Tapi kok awak masih bisa menonton? Panjang lah jadinya. Rumit. Nah, rumit. Orang bilang internet pakai satelit, enggak, internet itu pakai kabel optik ternyata. Ya, sinyal itu kata orang dari satelit, enggak, sinyal itu enggak dari satelit, tapi dari pemancar. Mancar kan bukan dari satelit menembak. Jadi ayolah sarah ke ahlinya panima. Ya, dan itu juga enggak ada kaitan juga dengan iman ya. Ada juga kaitan dengan iman karena enggak ada yang tahu hakikatnya. Ya, yang tahu hakikat. Lanjut. Wa yu'rafu dzalikal mailu, dan diketahui kemiringan tersebut, kecondongan tersebut dengan apa kita ketahui kecondongan matahari? Bi tahawulidz dhilli, dengan berpindahnya bayangan ila jihatil masyriqi, ke arah timur. Berarti kalau matahari condong ke barat, maka bayangannya condong ke arah timur. Ba'da tanahi qisarihi alladhi huwa ghayatu irtifa'i syamsi. Ya, setelah selesainya qisarihi, ya kan qisar itu puncaknya. Setelah selesai puncaknya. Kalau sudah selesai puncak berarti kan orang kalau sudah sampai puncak berarti menurunnya lah. Alladzi huwa, yang dia merupakan ghayatul irtifa, ujung ketinggian matahari. Ujung tinggi matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya, ya, akhir dari namanya kan? Waktu zuhur. Akhir dari waktu zuhur ay waktu zuhri, waktu zuhur, idza sara dhillu kulli syai'in mitlahu, jika menjadi bayangan setiap sesuatu setinggi dia, sama tinggi dia. Ketika sebuah bayangan itu sama dengan bendanya, kalau bendanya 10 cm, bayangannya juga 10 cm, maka berarti waktu zuhur sudah habis. Itu sudah akhir waktu zuhur. Kapan? Ba'da ay ghaira zil zawal. Nah, ini nih, zil zawal ini yang kita sebut. Atau zilul istiwa tadi itu ya. Zil zawal itu apa? Bayangan semu tadi. Karena kadang-kadang matahari condong ke selatan, kadang-kadang matahari condong ke barat. Istilahnya orang kan langsung ngukur. Berapa panjang bayangan kok? Ini panjangnya 10 cm, ini panjang bayangannya 10 cm. Berarti ini sudah habis waktu zuhur. Belum tentu. Karena boleh jadi ketika matahari tepat di atas langit, ada dia bayangan 1 cm.
Berarti kapan waktu zuhur habis? Ketika bayangannya sepanjang 11 cm. Nah, berarti ditambah dengan bayangan error tadi. Istilahnya itulah. Ya, bayangan zilul zawal itu. Zilul zawal. Bayangan ketika zuhur masuk. Ya, bayangan ketika zuhur. Bisa melakukan waktu itu ya. Sainsnya. Kalau itu kan misalnya Iya, karena jam matahari sudah ada dulu. Orang sudah memperkirakan bahwasanya bayangan matahari ini tidak konsisten sepanjang tahun. Iya, pola itu tahu orang. Kadang-kadang matahari itu terbit agak condong ke selatan, kadang-kadang condong ke utara, sehingga ini diperhitungkan. Dan bagi orang-orang dulu mengamati benda langit itu penting. Makanya ketika sholat subuh disuruh lihat fajar, bagi orang dulu lama. Mereka terbiasa mengamati itu. Awak nampak ya? Iya. Ini kan istilah antara fajar yang Fajar Shadiq, Fajar Kadzib. kalau Muhammadiyah kan tertunda 8 menit selisih. Ini 1 derajat itu 4 menit. Itulah ya masalah itu. Itu kan gampang tuh, perdebatan Muhammadiyah dengan kalender konvensional. Kalender yang sudah biasa kita pakai gampang, tinggal dibuktikan. Ketika masuk waktu subuh versi pemerintah, sama-sama kita tengok sebelah timur. Ada fajar enggak? Kalau tidak ada berarti salah. Sebaliknya Muhammadiyah juga seperti itu. Andai ternyata sudah tampak fajar dan waktu Muhammadiyah belum menunjukkan waktu subuh, berarti Muhammadiyah salah. Kan simpel sebenarnya. Tidak payah. Pernah tuh di sini pakai alat apa ya? Nah, tuh, kan betul. Ya kalau versi alat itu kan, ini alat itu dari Universitas dari UNSU kan? Ya. Kalau dari versi alat itu versi Muhammadiyah. Berarti azan dulu baru terbit fajar atau terbit fajar dulu baru azan? Itu juga penting. Atau memang pas akurat plek-pleknya pasti ada errornya walaupun titik. Nggak bisa hanya mengitik pas, nggak bisa. Pasnya barang. Kalau detail, kalau mau pakai alat, kalau nggak pakai alat, wah selain celik aja jamak surang-surangan. Itu masalah. Bedanya 2 derajat. Sama dengan masalah hilal. Ini 2 derajat beda. 1 derajat 4 menit. Sama juga masalah hilal. Simpel. Menuntaskan kasus Muhammadiyah dengan pemerintah itu simpel. Masing-masing kan pemerintah pun menghitung, menghisap. Muhammadiyah juga menghisap. Buktikan sama-sama tagak tepi laut, pakai teropong paling canggih sekalipun. Nah, kalau nak nampak salah itu salah. Sebab dalam muzakarah MUI waktu itu seperti itu. Ustaz Dodi itu agak nakal-nakal pintar. Karena ada salah satu dosen Muhammadiyah yang menyatakan, saya dari muda sampai sekarang setiap hilal tidak pernah bisa tampak, padahal sudah pakai teropong. Memang susah, kece apa kok memang susah. Kece Ustaz Dodi, Pak, mungkin tidak susah loh Pak, salah. Betul, sebab mohon maaf, setiap pemerintah menghitung hilal, setiap pemerintah menghisap hilal, selalu bisa dibuktikan dengan foto. Iya kan? Kan itu pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah itu tidak pakai hisap mutlak dan tidak pula pakai ru'yat mutlak, tapi memakai hisap yang dibuktikan dengan ru'yat. Ya. Dan ambo salut kepada tim Falak Sidogiri tahun 2022. Tim Falak Sidogiri itu lebih cepat 1 hari daripada pemerintah tahun 2022. Tapi tim Falak Sidogiri dalam surat edaran mencantumkan foto hilal yang mereka lihat. Ya, tim Falak memutuskan hari raya tanggal sekian dan mereka mampu mencantumkan foto hilalnya. Itu salut awak. Ya mohon maaf kayak Muhammadiyah awak belum selesai berdebat masalah wujudul hilalnya lah kebetulan metode lah kini kan. Dan ini ru'yat global ya kan. Pakai ru'yat Muhammadiyah kini lah. Tapi ru'yatnya ru'yat global dan pakai standar tinggi 5 derajat, lebih tinggi lu pada pemerintah lah. Antara berbeda hasil hisapnya Makkah kan nggak berlaku ya global. Ibu kan, ibu Muhammadiyah. Sebab di tahun sebelumnya awam-awam Muhammadiyah mengatakan apa? Beda lo rayu awak jurang Makkah, wah ceritanya Pak Ustaz itu. Tapi tipe apa beda? Di WA-nya ambo padahal kena PHK. Kau baca lo ini.
Coba caranya kosat, ambo kecian Pak. Kalau dari awal ambo kecian, Muhammadiyah itu ikut Lebaran bukan mengikut Makkah, tapi mengikut wujudul hilal. Tidak peduli orang Makkah kapan hari raya, yang penting wujudul hilal, maka 10 hari kemudian kita hari raya. Ambo sampaikan seperti itu. Ya tapi itulah awam kan. Waktu raya sebelumnya, lupa waktu grup itu. Pas patang pas raya haji perbedaan antara Islam dan Makkah. Aneh aja deh. Aneh enggak jadi itu. Kan orang HTI kan. HTI yo mereka. Yang di standar kalau baru yang dimakan. Tuh enggak. Main kerja standar. Harusnya kan bagian paling ujung. Bagian paling ujung tuh apa? Harusnya istilahnya bagian yang paling ujung berarti bagian yang paling cepat mendapatkan hilal. Atau yang paling lambat mendapatkan hilal berarti Inggris. Atau Portugal kan? Kan ya? Atau Afrika Barat. Pantai Gading. Itu yang kita jadikan standar lagi. Atau jangan-jangan Alaska. Kan panjang debat. Sebab garis semu, garis international deadline itu adanya di perbatasan Alaska dengan Rusia. Mana kita jadikan standar? Ya, semangat. Bagus. Ya, ada sesuatu yang secara teori itu bagus. Tapi enggak realistis. Mohon maaf sampai gini mau enggak sepakat. Kan bagus ide hakim. Jangan sampai perceraian ini digampang-gampangkan. Itu cerai enggak sah kecuali dijatuhkan di pengadilan. Itu kan mau hukum namanya tuh. Idenya bagus, niatnya bagus. Dia enggak ingin orang-orang berpisah dengan gampang. Tapi solusi yang ditawarkan menabrak syariat jadi. Kalau tadi itu menolak sunnatullah. Ya, sunnatullahnya memang setiap tempat itu mataharinya terbit beda-beda. Bulannya nampak juga beda-beda. Ya. Jadi kita tidak salahkan niatnya, tapi kita salahkan teknisnya kena. Itulah. Dan yang kita sayangkan itu beberapa tokoh yang berusaha mengaburkan buku Buya Hamka. Saya kembali ke Ru'yat. Padahal kan gamblang Buya Hamka menyampaikan. Ya, bahwasanya dulu beliau yang mendukung masalah hisab wujudul hilal. Sekarang saya yang rujuk. Karena itu wajar saja. Karena jangan cuma diperbarui awal bulan. Kalau mau diperbarui semuanya juga dengan Ayamul Bait. Dan itu berkali-kali kita sampaikan. Ayamul Bait juga harus diperbarui. Ayamul Bait itu bulan purnama. Bulan purnama secara astronomis tanggal 14, 15, dan 16. Tapi bulan purnama secara hitungan fikih, hadis, tanggal 13, 14, dan 15. Kan ya, kan bulan purnama kan pas tengah bulan. Pas tengah bulan, sampai balik, 5 balik, 6 balik. Jadi kalau misalkan kita mau pakai awal bulan itu dengan standar wujudul hilal, berarti Ayamul Baitnya juga harus digeser. 14, 15, 16. Ya, kan susah. Itu bukti bahwasanya Nabi memang menetapkan awal bulan ketika hilal memang sudah agak tinggi. Secara astronomis memang terlambat. Tapi kan tadi kita katakan apa? Berdasarkan pengamatan kita. Tadi redaksi ayat kan? Bima yadharu lana. Mana tadi? Bal lima yadharu lana. Bagi apa yang teramati oleh kita. Jadi itu ya. Zilul istiwa, zilul zawal. Wa zillu lughatan, zil bayangan itu secara bahasa as-satru, tutupan, sitar, tirai, tabir. Taqulu ana fi dhilli fulan. Kamu berkata saya berada dalam tirai si fulan atau lindungan si fulan. Zil, lindungan. Di bawah lindungan Ka'bah itu kan bahasa Arabnya fi dhillil Ka'bah. Zilalil Quran. Bahaya buku. Ana fi dhilli fulan. Saya berada di lindungan si fulan. Satri, dalam perlindungannya. Tutupannya, dia yang menutupi saya. Walaysa dhillu adama syamsi. Dan tidaklah bayangan itu maksudnya ketiadaan matahari. Kama qad yutawaham. Sebagaimana banyak disalahpahami orang. Yutawaham itu waham. Banyak salah paham. Bal huwa amrun wujudiyun. Tapi dia adalah perkara yang ada. Ya, amrun wujudi. Jadi orang kan bilang bayangan itu adalah ketiadaan matahari. Bukan. Bayangan itu bukan ketiadaan matahari. Dia adalah perkara yang ada. Bayangan itu ada. Dingin itu ketiadaan panas atau memang dingin itu perkara yang ada? Ya enggak, kan debat-debat orang.
Dingin itu enggak ada, yang ada tuh ketiadaan kalor. Nah, sama bayangan tuh apa tuh? Bayangan tuh sesuatu yang ada atau ketiadaan cahaya. Nah, kalau di sini itu amrun wujudi, bayangan itu ada, cahaya itu ada gitu. Eksistensi sendiri. Ya, punya eksistensi sendiri-sendiri. Itu kira-kira ya. Ya, yakhluquhullahu, Allah ciptakan bayangan itu linaf'il badani wa ghairi, untuk memanfaatkan badan, untuk bermanfaat bagi badan dan lainnya. Enak, enggak ada bayangan Nabi. Apa susahnya Allah ciptakan cahaya itu bisa tembus kan? Ya kan? Sampai situlah dulu ya. Nah, kajian Fathul Qadir kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat asar mengaji kitab Al-Waraqat Usul Fikih. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.